Upacara bendera SMAK Penabur Kota Tangerang segera dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih, peserta dimohon berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
upacara dimohon untuk duduk kembali. Pengucapan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional. Amanat Pembina Upacara. Yang saya hormati Bapak Satijan selaku Kasek Semak Penabur Kota Tangerang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga staf karyawan Semak Penabur Kota Tangerang. Dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh siswa Semak Penabur Kota Tangerang. Semangat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini tentunya kita bersyukur atas lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat berkumpul kembali di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat, ya, dan kita bisa mengikuti kegiatan upacara pada hari ini.
Dan bagi Bapak Ibu guru dan juga anak-anak yang sedang isoman di rumah, ya, mari kita senantiasa berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif sehingga kesehatan dan imun kita naik. Dan kita juga berharap semoga siswa-siswi dan Bapak Ibu semua sehat kembali dan dapat berkumpul kembali di sekolah yang kita cintai. Baik, adapun amanat saya hari ini adalah mengenai integritas pada dunia remaja. Tentunya kata integritas bukan lagi hal yang asing ya, karena kita sering sekali mendengarkan kata integritas ini dari Bapak Ibu guru, dari platform televisi, medsos, atau dari manapun ya, selalu digaung-gaungkan mengenai integritas. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ya, integritas itu sangatlah penting untuk kita miliki dan kita aktualisasikan dalam diri kita. Nah, di sini untuk reminder kembali, saya ingin mengingatkan bahwa ternyata integritas itu memiliki arti yang lumayan luas. Nah, di sini saya mencoba untuk merangkum 3 hal mengenai integritas. Yang pertama, integritas artinya adalah kita tetap berperilaku terhormat meskipun tidak ada yang melihat. Yang kedua, integritas itu artinya konsistensi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, integritas itu artinya adalah suatu sikap utuh yang membuat kita untuk menjaga kewibawaan, kehormatan, dan juga harga diri kita. Nah, jadi demikian luas ya pengertian dari integritas. Nah, sekarang untuk contoh-contoh penerapan integritas dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan kamu sebagai siswa-siswi di sekolah SMAK Menabur Kota Tangerang itu contohnya bagaimana? Nah, yang pertama tentunya orang yang berintegritas adalah orang yang selalu disiplin dan taat aturan dan malu kalau melanggar aturan. Nah, dimanapun kita berada, kita terikat sama yang namanya aturan. Baik itu di keluarga, baik itu di lingkungan masyarakat, tempat kita tinggal, dan di sekolah tempat kita mendapat pendidikan. Semuanya ada SOP, semuanya ada aturan yang harus ditaati oleh semua warga SMAK Penabur Kota Tangerang. Nah, jadi tentunya ya kalau bukan kita siapa lagi ya yang akan mengikuti SOP tersebut. Nah, jadi contohnya apa, Bu? Ya, satu ya, kalau kamu ke sekolah ya, jangan sampai terlambat lah ya. Malu kalau terlambat. Apalagi kalau misalnya kita di era yang sekarang serba online ya, hanya klik doang kita masuk. Nah, itu mohon kita juga bisa on time masuk ke dalam kelas. Kalau kita ada pertemuan Zoom meeting. Nah, tentunya kalau bukan karena ada kendala, trouble di jaringan, ataupun bagaimana ya, tentunya kita selalu bertanggung jawab untuk bisa hadir tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah hendaknya kita juga mentaati semua aturan ya, baik dari cara berpakaian ya, kemudian cara kita bertutur kata, kita punya aturan di sekolah ini ya. Tentunya kita berusaha untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik ya, yang mau taat sama aturan yang ada di sekolah ataupun dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua ya, penerapannya hendaknya kita menjadi orang yang konsisten ya. Jadi bukan terikut-ikut arus ya. Kita bukan follower karena semua orang pasti punya yang namanya nilai-nilai di dalam hidupnya. Dia punya nilai di dalam dirinya ya. Dan tentunya nilai itulah yang akan tercermin dari perkataan ataupun dari tingkah laku kita. Seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan A, maka lakukanlah A. Kalau kita mengatakan B, lakukanlah B. Seperti itu. Jangan berbeda ya. Itu membuat kita dinilai menjadi orang yang tidak sinkron. Seperti itu ya. Karena kalau bukan kita yang menghargai apa yang kita katakan, siapa lagi? Seperti itu. Maka hendaknya relate dan konsisten akan pola pikir tadi ya, perkataan dan tingkah laku
di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita menjadi manusia yang konsisten dan tidak terikut-ikut arus dan tidak terikut-ikut atau menjadi followers semata. Ya. Kemudian yang ketiga ya, eh, penerapannya adalah percaya diri dan orangnya pasti ya menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Orang yang percaya diri dan orang yang jujur itu relate ya. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada kemampuan kita, ya kita percaya dengan apa yang kompetensi apa yang kita miliki, maka kita akan menjadi orang yang jujur, apa adanya, ya. Tidak topeng ya, tidak topeng dan tidak eh, kita pede karena itu adalah diri kita sendiri. Karena kita percaya sama diri sendiri, maka kita akan jujur dan menjadi orang yang apa adanya. Nah, jadi contohnya ya sangat sederhana sekali. Contohnya ketika pelaksanaan PH ya, baiknya kita menjadi orang yang jujur dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, apalagi dulu ya waktu zaman PJJ semuanya serba online ya. Kamu di rumah, tidak ada yang mengawasi, hanya Tuhan yang tahu apa yang kamu lakukan ketika kamu PH, ya. Kamu sudah di setting 2 kamera. Nah, tentunya hal seperti ini harus bisa menjadi kita pertanggungjawabkan, ya. Nilai yang kamu dapatkan selama ini hendaknya bisa kamu pertanggungjawabkan karena nilai itu adalah nilai diri kamu, ya. Jadi, kalau misalnya nilai kamu bagus dan itu adalah hasil kerja keras dan kejujuran kamu, tentunya kamu akan berbangga. Tapi, ya, kalau nilai yang kamu dapatkan itu adalah hasil berbuat curang, ya, mencontek, karena ketika PJJ kan tidak ada yang mengawasi, ya kan? Nah, kalau misalnya kamu curang, ya, mencontek dan mencuri-curi cara untuk berbuat curang, tidak jujur, maka hal ini tentunya akan menjadi beban, ya. Ada nggak yang happy dapat nilai 100 tapi itu bukan hasil dari kerja kerasnya? Seperti itu ya. Setiap orang dikasih hati nurani loh ya. Hati nurani itu tidak pernah berbohong, nah. Itu adalah hal yang paling jujur di dalam hidup, di dalam diri kita. Seperti itu. Jadi hendaknya kita percaya diri, kita jujur melakukan segala sesuatu, apapun yang dipercayakan pada kita, maka kita akan memperoleh hati yang tenang, ya, hati yang puas akan hasil dari kerja keras kita sendiri, karena kita sudah jujur. Seperti itu ya. Begitu juga misalnya kalau kamu off cam ya, guru nanya lah, kamu kenapa off cam? Kalau memang benar karena device yang bermasalah, karena trouble, terima kasih. Tapi kadang ada juga yang berbohong ya, mencari-cari alasan mengatakan device tidak bisa on cam, padahal lagi jalan tuh di luar ya, lagi jalan-jalan seperti itu ya, atau lagi tiduran. Nah, mari kita berubah karena sekarang kita sudah masuk sekolah, tentunya hal-hal yang buruk yang mungkin kita pernah lakukan, mari kita tinggalkan. Karena sekarang budayanya sekarang sudah berbeda dan dituntut kamu menjadi benar-benar orang yang jujur. Karena kita sudah sekolah onsite ya. Iya. Nah, kemudian berikutnya orang yang berintegritas selalu berusaha untuk menjaga nama baik dan reputasi dirinya. Ya, karena orang yang berintegritas itu tentunya harga diri adalah harga mati, nak ya. Reputasi diri adalah harga mati. Maka orang yang berintegritas pasti akan melakukan tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Takut melanggar norma, takut melanggar etika. Karena apa? Itu akan menjadi cap buruk pada dirinya dan tentunya ya kita semua mau dikenal sebagai pribadi yang memiliki integritas. Nah, kemudian berikutnya orang yang berintegritas itu sudah pasti punya hati yang lebih tenang. Tadi ya, karena itulah dia apa adanya, ya. Tidak ada hal yang dia sembunyikan, tidak ada hal yang dia manipulasi. Karena orang yang tidak jujur, ya, ini selalu bermanipulasi di dalam hidupnya, ya. Lama-lama capek dong, ya, tidak jadi diri sendiri. Lama-lama jadinya kita kehilangan jati diri ya.
Kita bingung kita ini seperti apa sebenarnya, ya. Nah, jadi jangan sampai ya kita sampai ada di tahap itu tahap yang paling sudah eh, parah seperti itu ya, sampai kehilangan jati diri. Nah, kemudian hendaknya kita senantiasa bisa menjaga integritas dimanapun kita berada ya, karena begitu kita menjadi orang yang berintegritas, pastinya kita akan menjadi orang yang dapat dipercaya, baik dari omongan ataupun dari perbuatan kita. Tidak ada lagi orang yang bertanya-tanya. Kalau kita mengeluarkan statement, orang nanya, itu benar nggak sih? Seperti itu ya. Orang langsung trust, wah benar. Yang dia katakan benar. Tidak ada keraguan sedikit pun kalau kita benar-benar menerapkan integritas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya orang yang berintegritas juga pastinya akan diberi kepercayaan lebih ya. Dimanapun dia berada, dia akan selalu dipercaya dan diberikan kepercayaan untuk amanah yang lebih tinggi lagi ya. Jadi, nak ya, selama sekolah memang benar nilai itu penting. Tapi bagaimana proses kamu mencapai nilai tersebut itu adalah hal yang terpenting karena itu akan kamu bawa sebagai habit, kan kamu bawa sebagai karakter ya. Begitu kamu masuk kuliah, kamu bekerja dalam keluarga, maka itu yang akan kamu terus bawa. Nggak akan ada yang nanya ya ketika kamu bekerja nanti, dulu nilai biologinya berapa ya? Kamu remet nggak sih matematik? Nggak ada yang nanya kayak gitu. Karena kita dinilai dari integritas kita. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin membuat orang tidak berintegritas, ya. Salah satunya adalah karena kegagalan, ya. Seperti sebagai manusia normal, saya pribadi saya juga takut gagal. Tapi bagaimana kita menyikapi kegagalan itu adalah yang penting, ya. Kegagalan itu adalah hal yang akan membangun kita menjadi manusia yang lebih baik lagi setelahnya, ya. Karena hidup itu cuma dua, kamu gagal, jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Bangkit lagi. Ya, karena kegagalan itu membentuk kita menjadi manusia yang lebih strong, yang lebih kuat, dan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Maka jangan pernah takut gagal. Jangan khawatir akan kegagalan. Kegagalan membuat kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kadang orang karena takut gagal ya, karena dia selalu ingin perfect dalam hidupnya. Akhirnya dia akan melakukan hal-hal apapun itu ya, bahkan yang tidak berintegritas sekalipun dia akan lakukan agar dia tidak menghadapi kegagalan. Nah, jadi mari mulai dari sekarang ya, kalau kamu pun misalnya, wah saya udah belajar Bu mati-matian, saya udah belajar, saya udah begini begitu, tapi tetap aja PH saya remet mulu. Terus apa dong yang saya lakukan? Saya gagal mulu. Ya, nggak apa-apa. Gagal itu hal yang biasa. Dan kompetensi kamu bukan hanya di bidang itu saja. Seperti itu, nak ya. Jadi tetap semangat, ya. Karena orang yang berhasil itu nggak selamanya kok orang yang pintar, orang yang 100 matematika, 100 biologi, kimia, ya, 100 ekonomi, enggak, ya. Tapi orang sukses itu dilihat dari habitnya, ya, pola pikirnya. Oke? Nah, kemudian eh, untuk kesimpulannya, ya, mari kita sama-sama belajar lagi menjadi manusia yang memiliki integritas. Karena ketika kita berintegritas, maka kita dikenal dari apa yang kita lakukan. Kita dinilai dari apa yang kita lakukan. Aktualisasi integritas hendaknya menjadi gaya hidup kita dimanapun kita berada. Sekian amanat hari ini, semoga bermanfaat. Dan salam sehat semuanya, dan mari menjadi manusia yang berintegritas. Mengucapkan visi misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi menjadi lembaga pendidikan Kristen, unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani.
menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Mengucapkan visi misi SMAK Penabur Kota Tangerang. Visi misi SMAK Penabur Kota Tangerang. Visi menjadi lembaga pendidikan Kristen, unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi 1. Mengembangkan karakter warga sekolah melalui kepedulian sosial dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Mengembangkan potensi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, efektif, dan kreatif. 3. Mengembangkan potensi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Warga SMAK Penabur Kota Tangerang bersatu untuk jalankan pilar pendidikan, mengembangkan potensi pendidik dan peserta didik, profesional, efektif dan kreatif, unggul dalam iman, karakter Kristiani, tekun dan belajar berprestasi, berjiwa pemimpin, peduli sesama SMAK Penabur Kota Tangerang. Mengembangkan karakter warga sekolah dengan peduli sosial dan lingkungan, berdasar nilai-nilai Kristiani selalu dijunjung tinggi, unggul dalam iman, karakter Kristiani,
tekun dan belajar berprestasi, berjiwa pemimpin peduli sesama, semak penabur kota Tangerang, jayalah selama-lamanya. Doa penutup. Bapak Ibu Guru dan karyawan SMAK Penabur Kota Tangerang, sebelum kita mengakhiri upacara bendera pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami ingin menaikkan puji syukur atas kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami. Karena atas rahmat-Mu lah, kami semua dapat melaksanakan upacara bendera pada pagi hari ini. Sebentar, kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini dengan melaksanakan kegiatan pembelajarannya Bapak. Tolong sertai koneksi internet maupun device yang kami gunakan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Tolong berkati juga setiap dari kami yang akan belajar maupun guru-guru yang kami akan mengajar. Kami juga ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, agar cawan ini dapat segera berlalu dari muka bumi ini. Sehingga kami dapat melakukan kegiatan sehari-hari kami dengan sebagaimana mestinya seperti dulu kala ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari kata sempurna ya Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Upacara selesai.